selamat datang di podcast Dokter Alia, para ustazah TK Cahaya Al-Quran ya. Iya. Masya Allah, kalem-kalem ya kalau ustazah TK ya. Kalem apa harus ceria sih? Harus ceria Harus sih di depan ceria. anak tapi. Oh di depan Tapi anak. sebenarnya kalem juga Mbak Kiki insya Allah. Kalem dan ceria. Oh kalem dan ceria gitu ya. Tapi tadi Ustazah Friska udah bilang katanya kalem cerianya di depan anak-anak. Ya. Kalau di belakangnya Harus harus ceria ceria. juga sih. ceria juga ya. Tapi kalau misalkan guru TK nih ya, ada masalah pribadi, itu gimana tuh? Ketemu sama anak-anak kan jadi harus apa? Berpura-pura ya? Iya. Kalau kita kan ketemu anak-anak itu jadi ajang hiburan kita juga Mbak Kiki. Iya. Jadi kita otomatis melupakan masalah sementara untuk di sekolah. Oh gitu. Iya. Jadi nggak pernah membawa masalah di sekolah. nggak gitu boleh, ya? emang nggak boleh. Nanti mempengaruhi belajarnya nanti. Tapi biasanya iya. kalau misalkan sudah di sekolah nih, sudah ketemu sama anak-anak, bermain bareng gitu kan jadi hilang. Jadi nanti sampai di rumah juga udah ceria lagi. Udah ceria lagi. Jadi hilang masalahnya. Iya. Lupa. Lihat anak-anak jadi lupa masalahnya. Iya, jadi lupa. Soalnya fokusnya sama anak-anak. Kayaknya udah riweh gitu ya. Soalnya kan bermacam-macam nih karakter anak. Yang sempat aku bahas juga dengan guru TK CA ya, Ustazah Alifa sama Ustazah Alifa. Dewi. Nah, itu kan ada karakternya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang gaya belajar anak gitu ya. Iya. Emang ada berapa sih? Untuk gaya belajar anak ada 4 Mbak Kiki. Nah ada gaya belajar auditori, visual, kinetik sama taktil. Taktil. Nah, ada 4 yang akan ada kita bahas. 4. Ya. Jadi untuk di hari ini, di part ini kita ngebahas auditori, Ya, visual, taktil, sama kinestetik. kinestetik Iya. gitu ya. Oke. Tapi yang paling banyak 3 sih. Yang paling banyak 3 ya. Iya, Kalau audio, visual sama kinestetik. kinestetik. Taktil jarang di anak-anak. oh jarang. Ada, Iya. tapi jarang mungkin. Iya. Oh, Ya oke. mungkin sebagian ada, mungkin ya kebanyakan ya auditori, visual sama kinestetik. Oh gitu. Nah, yang pertama kita ngebahasnya tentang gaya auditori ya. Iya. Itu seperti apa itu? Kalau gaya belajar anak auditori itu lebih mengutamakan anak-anak itu belajar melalui pendengaran. Jadi anak lebih banyak mendengarkan. Misalkan ketika guru membacakan cerita, itu anak-anak lebih mudah mendengarkan dan lebih banyak terjadi pada siswa kita itu gaya belajarnya anak-anak itu auditori. Oh, jadi mendengar. Mendengar, iya. Oh, sama ya kayak di Cahaya Al-Quran itu kan banyak sekali menghafal atau mendengar murotal gitu ya, Us ya? Iya, jadi lebih mudah anak-anak untuk menghafal kayak surat-surat pendek, hadis dan doa. Oh, untuk metode sendiri dari CA itu untuk menghafal itu memang diperdengarkan murotal terus atau ustazahnya yang murojaah? Ustazah murojaah, ada waktu tersendiri gitu. Ada waktu sendiri murojaah sama bareng-bareng sama ustazahnya. Biasanya itu kita itu bareng-bareng dulu, nanti terus satu-satu sama anak-anak nanti. Jadi anak-anak dibiasakan untuk mendengarkan lebih banyak dulu. Misalkan ustazah membaca 5 kali atau 10 kali satu ayat, anak-anak mendengarkan dulu, baru setelah itu anak-anak bisa mengikuti bersama-sama, setelah itu satu persatu. Dan gitu anak-anak lebih mudah untuk menghafal, insya Allah. Gitu. Oh gitu, jadi Iya. diawali dari ustazahnya dulu Ustazahnya ya. dulu ya. Jadi jelas Ustazah hafal ya kalau mengulang-ulang ustazahnya. bacaannya. Nah, jadi mengulang-ulang. Jadi guru Cahaya Al-Quran ini juga harus banyak ngafalin hadis, ya Us ya. Iya. Karena itu tugas kita sebagai guru dan ibu juga. Oh, gitu. iya, iya. Selain kita mengajarkan anak-anak di sekolah juga di rumah kan punya kewajiban juga. Iya. Kalau untuk ciri-cirinya anak yang memiliki gaya belajar auditori itu seperti apa? Anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori ini cenderung kalau belajar itu tidak bisa pada suasana berisik ya Mbak Kiki, karena dia kan fokus melalui pendengaran. Jadi belajarnya harus suasana yang sunyi, tenang gitu. Misalkan suasana berisik pun kita sebagai pendidik juga harus bisa mengkondisikan. Misalkan kalau kita posisi jadi ibu di rumah kan kita bisa leluasa ya. Itu bisa mendengarkan dengan musik yang slow atau sendu gitu supaya anak bisa fokus lagi. Oh, Jadi kayak harus belajarnya itu keheningan, ya? iya harus hening. hening ya. Kalau yang gaya belajar auditori. Kayak musik
musiknya mungkin instrumen saja gitu saja, ya, kayak iya. denting-denting gitu. Kalau Atau- misalkan suasananya lagi sangat berisik itu, kalau kondisi aman aja ya nggak usah musik, biar anak-anak belajar apa adanya. Oh, jadi untuk gaya belajar anak auditori ini memang harus fokus dengan keadaan yang sepi ya, Jadi sunyi ya. dia bisa fokus mendengarkan. Oh, itu mungkin bisa diulang di rumah ya untuk Iya. anak-anak yang seperti ini. Karena kan kalau di sekolah jarang sunyi ya. Iya. Pasti rame ya. Iya, pasti rame Pasti ya. rame. Tapi ada nggak pengalaman dari siswa-siswanya selama ini yang Ustazah tangani, Ustazah pendekatan dengan anak itu dengan gaya auditori ini, ada nggak anak-anak yang seperti itu? Banyak sih. Banyak ya? Selama iya. Tiap tahunnya itu banyak. Pasti ada. Iya. Pasti ada. ada. Pasti Iya. ada. Bukan hanya Macam-macam. anak-anak kita sendiri, kalau misal belajar itu kan kita masih Harus. kuliah ya. Nah, itu kalau misalkan kita belajar itu harus ada yang suasana hening seperti saya. Itu kalau suasana rame itu berisik, nggak bisa konsentrasi malah. Oh, malah gak bisa konsentrasi ya. Iya ya, ustazahnya aja butuh keheningan. Berarti kita juga tipikal gaya belajarnya auditori. Iya. Kalau saya gimana ya? Kok kayaknya gaya bagi rame mungkin Iya, baginya. harus rame mungkin ya. Iya. Tapi nggak juga sih. Saya tuh tergolong orang yang pendiam. Ya kayak saya berarti pendiam. Iya. Cuma kan ini tuntutan pekerjaan ya. Iya. Tuntutan pekerjaan harus banyak bicara gitu. Jadi akhirnya kan mau nggak mau gitu. Padahal ya kalau untuk bergaul pun itu gaya belajar ya. Ini kan Iya, gaya belajar. iya. Nah, dengan gaya bergaul itu hampir sama apa enggak sih? Jadi kalau anak auditori udah pasti dia pengennya menyendiri, dan dia termasuk orang yang pendiam atau enggak? Kalau itu kalau menurut saya kalau dari cara gaya bergaul itu masuk ke kecerdasan. Oh, masuk ke Iya, kecerdasan. interpersonal sama intrapersonal. Intra. Oh, kayak lagi. gitu. Soalnya Yang itu dibahas ya. kemarin yang 8 kecerdasan itu. Soalnya itu cara belajarnya itu harus ya memang diam, butuh keheningan, tapi kan kadang ya dia itu suka ya kayak suka bermain peran ya. Iya. Ya, Kayak itu. gitu. Jadi belum tentu ya anak yang gaya belajarnya auditori terus termasuk anak yang pendiam kayak gitu. Iya, kan biasanya anak kayak gitu itu biasanya suka cerita kan gitu. Sering diceritakan sama kalau mendengar cerita senang itu mendengarkan sering cerita. antusias lah dia Oh, itu. berarti nanti kelak dewasanya dia bisa menjadi pendengar yang baik ya? Ya, ya seperti Mbak Kiki kan menjadi pendengar yang baik, Pendengar yang berarti baik. termasuk gaya belajar auditori. Gitu ya. Saya justru malahan banyak yang orang-orang tuh harus mendengarkan saya. Ya dong, host kan. Iya. Berarti Jadi kita yang harus saling mendengarkan. menjadi pendengar yang Yang baik. baik. Iya. Iya, jadi itu dewasanya kita berharap sih semuanya dengan gaya belajar apapun itu pengennya jadi pendengar yang baik, gitu ya, bukan jadi pembicara Yang tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, itu terkadang kan ada Yang yang mau gitu sendiri ya. ya. Nah, Iya. ada yang suka bercerita, jadi kita mau Tanpa ngekatnya susah. Iya. Memang ada. Ada yang kayak gitu. Ada yang ya. seperti itu ya. Ih, jadi rumpi kita. Kayak gitu Seru sih ya. di kelas juga sama. Saya anak-anak gini juga biasanya gitu ya. anak-anak itu ada salah satu anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ya, nggak bisa diem sama sekali ya. Nah itu pandai ngomong juga, jadi banyak tanya sama ustazah dan rame juga sama teman-temannya. Sedangkan ustazahnya ketika sedang menerangkan. iya menerangkan di depan itu ngobrol sendiri. Terus akhirnya sewaktu-waktu tanya, ustazah tanya sesuatu gitu. Kalau mau didengarkan sama ustazah, mendengarkan ustazah dulu ya. Oh, Jadi iya. Ya, tapi Jadi harus dikasih pengertian sih. ya untuk anak-anak yang hobinya itu bercerita Iya, ataupun itu juga biasanya. berbicara kayak gitu. Tapi kan kalau ini auditori kita ngebahasnya tentang anak yang suka mendengar. Jadi mereka lebih tertarik ya, lebih Iya, antusias. Berarti ini tugasnya ustazah untuk bermain peran bercerita. Bercerita gitu ya. sebanyak mungkin menceritakan siroh, kisah-kisah supaya anak-anak juga lebih banyak wawasan. Nah, ada uniknya juga kalau tipe gaya belajar auditori ini kayaknya dia itu tidak mendengarkan ketika ustazah bercerita atau ustazah memberikan materi hafalan, kayaknya dia cuek aja. Misalkan ya Mbak Kiki ya, kayaknya main sendiri atau entah apa. Tapi ketika kita membahas atau meminta anak tersebut untuk mengulang, nah dia itu bisa
Jadi terlihat cuek tapi ternyata dia itu mendengarkan, ada yang seperti itu. Iya, memang ada ya. Memang ada yang seperti itu Iya, ya. ada kayak Apa gitu. itu identik dengan cowok, anak cowok? Nggak mesti. Nggak mesti ya. Belum Cewek ketahuan juga ya. ada. Cewek juga ada ya. Biasanya kan kalau adangan di kelas itu iya diem dia mendengarkan, apa ustazahnya menerangkan, yang muridnya mendengarkan. Tapi kadang ada yang main-main, tapi yang diterapkan nanti di rumah biasanya. Iya, Gitu. disampaikan ke orang tuanya. Kita iya. nggak nyangka kalau Iya. ternyata dia bisa gitu. Iya biasanya gitu. Ada salah satu siswa ya Iya, cewek ya. di sekolah dia di sekolah diem. itu nggak mau bergaul sama teman-temannya. Ya kalau di rumah disampaikan semuanya sama bundanya ya. Sampai Direkam di kita- sekolah, iya. sampaikan di rumah. rumah. Fashionnya kita pas waktu mengajar, Mengajar itu itu sampai diterapkan ditirukan juga. di rumah. Gitu. Iya. Anak salih. Oh iya iya. Tapi dia nggak bisa ya untuk di sekolah. diekspresikan di sekolah Iya, itu tidak bisa, tapi diekspresikan di rumah. bisa bebas sudah kalau iya, di rumah iya. ya. Iya, biasanya Mungkin ada anak- malu gitu. Ada malu Iya, ya. iya. Terus mungkin dia juga termasuk ya kalau sudah besarnya kayak introvert gitu ya. Iya, Jadi dia iya. menyendiri kayak gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi di part selanjutnya ya untuk kita ngebahas masih ada 3 ya. Tiga gaya belajar belajar lagi. anak. Oke.